Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Sanum Nareswari. Oh, kisahnya pasti keren ya kalau dari Mbak Sanum. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai basa-basi kepanjangan, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor on! Kisah horor supir taksi online. Pagi itu, Beni berangkat kerja dengan hati yang berbunga-bunga. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, memancarkan cahaya kemasan yang menerobos sela-sela dedaunan, menciptakan bayangan yang indah di sepanjang jalan. Beni mengenakan kemeja biru muda yang sudah disetrika rapi dengan celana panjang hitam, sepatunya mengkilap, melangkah mantap di trotoar. Di baunya tergantung tas kerja yang terlihat berat, tetapi langkahnya tetap terasa ringan. Beni memasuki gedung kantornya, sebuah bangunan bertingkat modern dengan dinding kaca berkilauan. Ia menyapa satpam dengan senyuman lebar dan sapaan yang ramah. "Selamat pagi, Pak Eko." "Selamat pagi, Mas Beni." Semangat sekali hari ini," balas Pak Eko dengan senyuman ramah. "Pastinya dong, Pak," jawab Beni optimis. Beni mulai menaiki lift untuk menuju lantai 8 tempat di mana kantornya berada. Di dalam lift, ia lalu bertemu dengan beberapa rekan kerjanya. Mereka berbincang-bincang tentang rencana akhir pekan. Sesampainya di lantai 8, Beni melangkah keluar dari lift dan berjalan menuju meja kerjanya. Dia menyapa rekan-rekannya dengan ceria, menyalakan komputer, mulai menyusun jadwal pekerjaannya hari itu. Namun, suasana tenang dan produktif itu tiba-tiba saja berubah saat telepon di meja Beni berdering. Dia mengangkatnya dan mendengar suara dari HRD yang memintanya untuk segera ke ruangan mereka. Hati Beni mulai berdebar tidak menentu, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Sesampainya di ruangan HRD, Beni melihat beberapa rekan kerjanya sudah duduk di dalam. Wajah mereka menunjukkan ketegangan yang sama. Kepala HRD, Ibu Esther, duduk di balik meja besar dengan ekspresi serius. Di hadapannya ada tumpukan dokumen yang tertata rapi. "Mas Beni, terima kasih sudah datang," kata Bu Esther. "Oke, saya akan langsung pada intinya. Perusahaan kita mengalami kesulitan finansial yang cukup serius. Setelah melalui berbagai pertimbangan, kami pun terpaksa mengambil keputusan yang sulit untuk memberhentikan beberapa karyawan." Kata-kata Bu Esther terasa seperti petir di siang bolong bagi Beni. Kepalanya seketika terasa berat, pandangannya mulai kabur. Dia mendengar nama-nama rekan kerjanya dipanggil satu persatu, termasuk namanya sendiri. "Anda semua telah bekerja dengan sangat baik dan kami sangat menghargai kontribusi yang telah diberikan. Ya, kan tetapi ini adalah keputusan yang harus kami ambil untuk keberlangsungan perusahaan," lanjut Bu Esther. Beni merasa seperti dunianya runtuh. Pekerjaan yang selama ini dia cintai dan ia banggakan kini harus dilepaskan. Pandangannya melayang keluar jendela, menatap gedung-gedung tinggi yang terlihat seperti raksasa bisu yang menyaksikan dari kejauhan. Hatinya terasa teramat dilanda dalam kesedihan. Setelah pertemuan selesai, Beni pun kembali ke meja kerjanya. Dengan langkah berat, dia mulai membereskan barang-barangnya, memasukkan dokumen dan barang pribadi ke dalam kotak kardus. Beberapa rekan kerja mendekatinya, memberikan pelukan dan kata-kata penghiburan, tetapi semua terasa hampa di telinga Beni.
Dengan kotak kardus di tangan, Benny melangkah keluar dari gedung kantor. Untuk terakhir kalinya, cahaya matahari yang tadi pagi terasa hangat dan menyenangkan, kini terasa menyilaukan dan juga menyakitkan. Dia berjalan perlahan menuju halte bus, berusaha mencerna kenyataan pahit yang baru saja menimpanya. Di dalam bus, Benny duduk di kursi dekat jendela, memandangi jalanan yang penuh dengan orang-orang yang beraktivitas seperti biasa. Air mata mengalir pelan di pipinya, bercampur dengan rasa ketidakpastian akan masa depan. Benny pulang ke rumah dengan langkah gontai. Hatinya masih terasa teramat dalam dilanda kesedihan setelah ia mendengar keputusan perusahaan untuk memberhentikannya. Ketika sampai di pintu depan rumah, ia menarik nafas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang ada di dalam. Dengan tangan gemetar, ia lalu memasukkan kunci dan memutar knop pintu. Begitu pintu terbuka, Benny disambut oleh aroma harum masakan yang menggugah selera. Istrinya, Lucy, sedang sibuk di dapur menyanyikan lagu pengantar tidur dengan lembut untuk anak mereka yang baru berusia 3 bulan, Zaki. Suara tawa kecil Zaki terdengar ceria, membuat suasana rumah terasa hangat dan penuh kasih sayang. Namun, senyuman Lucy segera memudar begitu ia melihat ekspresi lelah dan murung di wajah suaminya. Ia lalu meletakkan sendok kayu yang digunakan untuk mengaduk sayur di panci dan menghampiri suaminya. "Mas, ada apa?" tanyanya khawatir. Benny meletakkan kotak kardus berisikan barang-barangnya di meja ruang tamu dan duduk di sofa dengan wajah tertunduk. Aku diberhentikan kerja," jawabnya dengan suara pelan hampir berbisik. Tangannya bergetar saat dia mengusap wajahnya. Lucy tertegun. Dia tidak menyangka akan mendengar kabar seburuk ini. "Ya Allah, Mas, kenapa bisa begitu?" tanya Lucy. Suaranya serak menahan emosi. Dia duduk di sebelah Benny, memegang tangannya dengan lembut, mencari penjelasan di mata suaminya. "Perusahaan mengalami kesulitan finansial. Mereka harus memberhentikan beberapa karyawan, termasuk aku," jawab Benny. Suaranya tercekik. Dia merasa hancur, tidak hanya karena kehilangan pekerjaan, tetapi juga karena harus memberikan kabar buruk ini kepada istri dan anaknya. Lucy menghela nafas panjang, mencoba mencerna informasi yang baru saja diterimanya. "Anak kita baru lahir, butuh banyak biaya," katanya sambil menatap bayi mereka yang tertidur pulas di boxnya. Benny mengangkat wajahnya. Ia memandangi Zaki yang sedang tidur dengan tenang. Wajah kecilnya yang polos dan damai membuat hati Benny terasa sedikit lebih ringan. "Aku akan mencari pekerjaan lain secepatnya. Aku tidak akan menyerah, Lus," ucapnya dengan suara yang lebih tegas meskipun hatinya masih diliputi ketidakpastian. Lucy meremas tangan Benny dengan penuh kasih sayang. "Aku percaya kok, Mas. Kita akan melalui ini bersama-sama. Apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama," katanya dengan senyum lembut yang penuh keyakinan. Malam itu, setelah makan malam yang terasa lebih hening daripada biasanya, Benny dan Lucy duduk di meja makan merencanakan langkah selanjutnya. Mereka membuat daftar tempat-tempat yang bisa Benny datangi untuk mencari pekerjaan baru dan mengatur ulang anggaran rumah tangga agar bisa bertahan hingga Benny mendapatkan pekerjaan lagi. Sebelum tidur, Benny berdiri di samping box Zaki, memandangi wajah mungil anaknya yang sedang tertidur dengan lembut. Dia menyentuh tangan kecil Zaki yang hangat dan lembut. "Ayah akan berjuang untuk kita, nak. Ayah berjanji," bisiknya dengan suara penuh tekad. Lucy mendekat, memeluk Benny dari belakang. "Kita akan baik-baik saja kok, Mas. Asal terus berdoa dan berusaha, insya Allah kita akan menemukan jalan," katanya penuh keyakinan. Benny mengangguk pelan, merasa sedikit lebih tenang dengan kehadiran Lucy di sisinya. Mereka berdua berbaring di tempat tidur, berdoa bersama sebelum tidur, memohon kekuatan dan petunjuk dari Allah malam itu. Meskipun hati mereka dipenuhi kegelisahan, mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi segala cobaan ini. Keesokan harinya, Lucy merasa perlu berbicara dengan orang tuanya tentang situasi sulit yang sedang mereka hadapi. Ia lalu menelpon, meminta keduanya datang untuk berdiskusi.
orang tua Lucy, Pak Ridwan dan Bu Rini, tiba di rumah mereka dengan raut wajah penuh keprihatinan. Pak Ridwan, seorang pria parubaya dengan rambut yang sudah mulai memutih, tampak serius saat ia mendengar penjelasan dari Benny tentang pemberhentian kerja yang tiba-tiba. Allah Benny, kami sangat prihatin mendengar kabar ini, kata Pak Ridwan dengan suara beratnya. Lalu bagaimana rencanamu ke depannya? Benny menunduk sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Saya berencana mencari pekerjaan secepatnya, Pak. Tapi mengingat kondisi sekarang, saya juga berpikir untuk mencoba mencari alternatif lain. Mungkin membuka usaha kecil-kecilan atau bekerja sementara sebagai driver taksi online. Pak Ridwan dan Bu Rini saling pandang. Mereka tahu bahwa situasi ini tidaklah mudah. Mereka harus membantu sebisa mungkin. Benny, kami punya mobil yang jarang dipakai di rumah. Bagaimana kalau kamu gunakan mobil itu untuk sementara waktu? Kamu bisa mendaftar sebagai driver taksi online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, sambil mencari pekerjaan yang lebih stabil nantinya, usul Pak Ridwan dengan bijaksana. Benny terkejut sekaligus terharu kala mendengar tawaran tersebut. Terima kasih banyak Pak, Bu. Ini sangat membantu kami. Saya akan menjaga mobil itu dengan baik dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Bu Rini tersenyum lembut. Kita ini keluarga, Benny. Saling membantu itu adalah hal yang wajar. Dengan hati yang lebih lega, Benny dan Lucy menerima kunci mobil dari Pak Ridwan. Mereka pun segera memulai proses pendaftaran sebagai driver taksi online. Benny mengurus semua persyaratan, termasuk dokumen-dokumen dan pemeriksaan kendaraan. Proses ini memakan waktu beberapa hari, tetapi semangat Benny tidak surut. Pada hari pertama Benny mulai bekerja sebagai driver taksi online. Dibangun pagi-pagi sekali. Dia menyiapkan segala sesuatunya dengan teliti, memastikan mobil dalam kondisi prima dan juga bersih. Lucy membantu dengan menyiapkan bekal makan siang dan juga minuman untuk Benny. Sebelum berangkat, Benny memeluk Lucy dan Zaki yang kala itu sedang digendong Lucy. Doakan aku ya, kata Benny dengan senyum penuh harapan. Kami akan selalu mendoakanmu, Mas. Hati-hati di jalan ya. Semoga hari ini lancar, jawab Lucy sambil tersenyum hangat. Benny mengendarai mobil dengan hati-hati menuju pusat kota, tempat biasanya banyak para penumpang mencari taksi online. Dia merasa gugup sekaligus bersemangat dengan pekerjaan barunya itu. Setiap kali ada permintaan penumpang masuk, Benny merasakan adrenalin dan semangat baru. Ia menyapa setiap penumpang dengan sopan dan ramah, berusaha memberikan pelayanan terbaik. Hari pertama Benny bekerja sebagai driver taksi online berjalan cukup baik. Meskipun lelah, dia merasa puas bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk keluarganya. Saat kembali ke rumah, Lucy menyambutnya dengan pelukan hangat. Bagaimana hari pertamamu, Mas? Tanya Lucy penuh antusias. Lumayan, Lus. Aku bisa dapat beberapa penumpang dan penghasilan hari ini cukup untuk membantu kebutuhan kita, jawab Benny. Pada hari ketiga, Benny masih bangun dengan semangat tinggi untuk menjalani hari ketiganya sebagai driver taksi online. Cuaca cerah, dia merasa optimis bahwa hari ini akan berjalan lancar seperti hari-hari sebelumnya. Hari itu dimulai dengan baik. Benny mendapatkan beberapa penumpang yang ramah dan memberikan ulasan positif. Akan tetapi, ketika siang menjelang, sebuah permintaan perjalanan masuk ke aplikasinya yang tampaknya akan menjadi tantangan tersendiri. Penumpang tersebut meminta untuk dijemput di sebuah kantor besar yang berada di pusat kota. Benny tiba di lokasi penjemputan tepat waktu. Seorang wanita dengan wajah yang terlihat tegang dan tidak sabaran menunggu di atas trotoar. Dia mengenakan setelan kerja berwarna hitam dan membawa tas tangan besar. Begitu Benny berhenti di depan kantor, wanita itu langsung membuka pintu mobil dan masuk dengan cepat tanpa mengucapkan salam atau menatap wajah Benny. Bawa saya ke Jalan Sudirman, cepat, perintah wanita itu dengan suara tajam. Selama dalam perjalanan, wanita tersebut terus-menerus memeriksa ponselnya dan menggerutu sendiri. Benny berusaha fokus pada jalanan yang ramai, mencoba mencari jalur tercepat untuk mencapai tujuan. Hanya saja kemacetan siang itu membuat perjalanan menjadi lebih lambat dari yang diharapkan. Kenapa lama sekali? Apa kamu tidak tahu jalan lebih cepat? Bentak wanita itu tiba-tiba.
Maaf Bu, jalanan memang sedang macet. Saya akan coba mencari jalur alternatif, jawab Benny dengan suara yang tetap sopan. Tidak ada yang namanya macet kalau kamu tahu jalan pintas. Ayo dong dipercepat, saya udah terlambat ini. Teriak wanita itu lagi, nadanya semakin meninggi. Benny merasakan keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia mengambil jalur lain yang dia pikir lebih cepat meskipun harus melewati beberapa gang sempit. Tapi sayang, usaha Benny tidak dihargai. Setiap kali mereka berhenti di lampu merah atau terhambat oleh kendaraan lain, wanita itu kembali mengeluh marah-marah tanpa alasan yang jelas. Dia memaki-maki Benny, menuduhnya tidak kompeten dan tidak tahu cara mengemudi yang baik. Saat akhirnya tiba di tujuan, wanita tersebut keluar dari mobil dengan kasar, menutup pintu dengan keras sehingga mobil berguncang. Dia tidak mengucapkan terima kasih, bahkan memberikan rating rendah dan ulasan buruk di aplikasi taksi online, menuduh Benny sebagai driver yang tidak profesional. Benny merasa teramat lelah sekaligus kecewa. Ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum menerima penumpang berikutnya. Dia tahu bahwa dalam pekerjaan ini tidak semua penumpang akan bersikap ramah dan pengertian. Hanya saja pengalaman baru dengan wanita tersebut benar-benar menguji kesabarannya. Ketika Benny kembali ke rumah di sore hari, Lucy menyambutnya dengan senyum dan memeluknya erat. Dia bisa melihat kelelahan dan juga kekecewaan di raut wajah suaminya. Benny menghela nafas panjang, menceritakan kejadian dengan penumpang cerewet tadi. Lucy mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menepuk bahu Benny dengan lembut. "Kamu sudah melakukan yang terbaik, Mas. Jangan biarkan dong satu orang merusak semangatmu." Kata-kata Lucy memberikan kekuatan baru bagi Benny. Dia tahu bahwa dukungan keluarga adalah sumber kekuatan terbesarnya. 2 bulan telah berlalu sejak Benny memulai pekerjaannya sebagai supir taksi online. Selama waktu itu, dia sudah mulai terbiasa dengan ritme dan tantangan pekerjaan barunya. Setiap pagi, dia bangun lebih awal, menghabiskan waktu bersama Lucy dan Zaki, dan kemudian berangkat untuk menjalani hari yang panjang di perjalanan. Akan tetapi, hari ini berbeda. Sejak pagi, Benny merasa ada yang aneh. Tidak ada satupun orderan yang masuk. Ia mengitari pusat kota, berhenti di tempat-tempat yang biasanya ramai penumpang. Tetap saja, tak ada satupun panggilan yang datang. Rasa frustasi mulai menggelayut di benaknya. Waktu pun terus berlalu hingga menjelang malam. Situasinya belum juga berubah. Pukul 9 malam, Benny memutuskan untuk pulang. Dia sudah cukup lelah, merasa jika hari ini tidak membawa keberuntungan baginya. Akan tetapi, tiba-tiba saja ada perempuan yang mengetuk kaca mobil. Benny menurunkan kaca jendela dan melihat seorang perempuan muda yang wajahnya tampak familiar berdiri di sana dengan ekspresi gelisah. Dia mengenakan jaket tebal, wajahnya sedikit pucat karena udara malam yang dingin. "Mas, bisa tolong antar saya ke tempat yang cukup jauh? Saya bersedia membayar lebih mahal," katanya dengan suara lembut bercampur cemas. Benny merasa terkejut, tapi ia juga bersemangat. "Tentu Mbak, silakan masuk," jawabnya sambil membukakan pintu mobil. Perempuan itu masuk, lalu duduk di kursi belakang, tampak masih sedikit kedinginan. "Tujuannya kemana ya Mbak?" tanya Benny, mencoba terdengar ramah dan menenangkan. "Letaknya sekitar 1 jam perjalanan dari sini. Saya perlu segera sampai ke sana," jawab perempuan itu sambil menyebutkan alamat yang agak terpencil. Benny mengangguk dan segera memulai perjalanan. Meskipun lelah, dia merasa lega. Pada akhirnya ia berhasil mendapatkan penumpang. Mereka melewati jalanan kota yang mulai sepi. Lampu-lampu jalanan berkelip. Di kejauhan, suasana dalam mobil hening, hanya terdengar suara mesin. Setelah beberapa saat, perempuan itu mulai berbicara, menceritakan bahwa dia harus segera pulang karena ada urusan keluarga yang sangat penting. Benny mencoba mendengarkan dengan seksama, merasa simpati dengan cerita perempuan tersebut. Percakapan mereka pun berlanjut, perlahan menghilangkan kecanggungan awal. Perjalanan pun berlangsung dengan lancar. Ya, meskipun Benny harus melewati beberapa jalanan yang gelap dan sepi. Dan ketika mereka hampir tiba, perempuan yang memperkenalkan diri dengan nama Sartika itu meminta Benny untuk berhenti di pinggiran jalan yang terlihat cukup sunyi.
Saya turun di sini. Ini untuk ongkosnya dan ini tambahannya untuk Mas," katanya sambil menyerahkan uang dalam jumlah yang cukup banyak. Bini merasa bingung. Kenapa perempuan itu turun di tempat yang gelap dan sepi, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut. "Terima kasih Mbak Sartika, hati-hati di jalan," katanya sambil menerima uang tersebut. Perempuan itu tersenyum tipis dan segera keluar dari dalam mobil. Ia lalu berjalan cepat menuju arah yang gelap menghilang di balik bayang-bayang pepohonan. Beni menatap kepergiannya dengan perasaan yang campur aduk. Setelah beberapa saat, Beni memutuskan untuk kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi oleh kejadian malam itu. Sesampainya di rumah, Beni menceritakan pengalamannya kepada Lucy. "Ya mungkin dia memang benar-benar terburu-buru, Mas. Yang penting kan kamu sudah menolongnya. Dan dia juga sudah membayar dengan layak," kata Lucy mencoba menenangkan suaminya. Keesokan malam, Beni kembali mengemudi di jalanan kota, berharap hari ini akan lebih baik daripada kemarin. Langit mendung, mengisyaratkan hujan dan angin dingin mulai berembus, menambah kesan kelam pada malam itu. Beni menghidupkan wiper saat rintik-rintik hujan mulai turun. Saat melintas di kawasan perkantoran yang sama seperti malam sebelumnya, Beni melihat sosok familiar di atas trotoar. Ya, itu adalah Sartika, perempuan yang ia antar malam kemarin. Dia berdiri dengan jaket tebal yang sama, tampak basah oleh gerimis hujan. Beni melambatkan mobil dan membuka kaca jendela. "Mbak Sartika," panggil Beni setengah bertanya-tanya apakah benar itu dia. Sartika menoleh lalu tersenyum lega saat ia melihat Beni. "Mas Beni, syukurlah. Bisa antar saya lagi nggak malam ini?" "Oh, tentu Mbak. Ayo masuk," jawab Beni sambil membuka pintu mobil. Sartika pun segera masuk, lalu ia duduk di kursi belakang seperti malam sebelumnya. "Terima kasih ya Mas," ujar Sartika dengan suara lembut. Beni mengangguk dan mulai mengemudi. Hujan turun semakin deras, membuat suasana di dalam mobil terasa lebih hening. Suara wiper yang terus bergerak dan tetesan hujan di atap mobil menjadi latar belakang perjalanan mereka. Setelah beberapa kilometer, Sartika tiba-tiba berbicara memecah keheningan. "Mas Beni bisa berhenti di pom bensin terdekat nggak? Saya mau buang air kecil," pintanya. Baik Mbak, kita akan berhenti di pom bensin di jalan ini ya," jawab Beni sambil mengarahkan mobil ke jalur kanan untuk mencari pom bensin. Mereka melaju perlahan, melewati beberapa lampu jalan yang berkilauan di bawah hujan. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya menemukan sebuah pom bensin yang cukup besar dan terang. Beni memarkirkan mobilnya di bawah kanopi, berusaha agar Sartika tidak terlalu basah saat keluar dari dalam mobil. "Tunggu sebentar ya Mas," kata Sartika sambil membuka pintu dan berlari-lari kecil menuju toilet umum yang ada di pom bensin itu. Beni menunggu di dalam mobil. Menatap hujan yang semakin deras, dia melihat Sartika menghilang di balik pintu toilet. Sambil menunggu, Beni memeriksa ponselnya, mencoba melihat pesan dari Lucy yang menanyakan apakah dia sudah pulang atau belum. Dia cepat-cepat mengetik balasan, memberitahu bahwa dia masih dalam perjalanan kerja dan akan pulang agak larut malam. Beni duduk di dalam mobil, mendengarkan hujan yang terus mengguyur deras. Jam di dashboard menunjukkan waktu sudah hampir 1 jam sejak Sartika pergi ke toilet yang ada di pom bensin itu. Beni mulai merasa khawatir. Sudah terlalu lama, pikirnya. Mungkin Sartika sedang sakit atau mengalami masalah di dalam sana. Kekhawatiran itulah yang mendorongnya untuk mengambil tindakan. Dia mematikan mesin mobil, menarik nafas dalam-dalam, kemudian keluar dari dalam mobil. Hujan yang deras langsung membasahi jaketnya, tetapi dia tidak mempedulikan itu. Dengan cepat, dia berjalan menuju bangunan toilet umum di pom bensin, berharap menemukan Sartika dan memastikan jika ia baik-baik saja. Begitu sampai di depan pintu toilet perempuan, Beni mengetuk pintu dengan lembut. Tidak ada jawaban. Beni menunggu beberapa detik, lalu mengetuk pintu lagi, kali ini lebih keras. Mbak Sartika," masih tidak ada jawaban. Beni merasakan kegelisahannya semakin meningkat. Ia lalu memutuskan untuk masuk ke dalam toilet, berharap bisa menemukan Sartika. Pintu toilet terbuka dengan suara berderit, memperlihatkan ruangan kecil dengan beberapa bilik. Semua bilik tampak kosong dan tidak ada tanda-tanda Sartika di dalam sana.
Benny memeriksa setiap bilik dengan hati-hati, satu persatu, mengira jika perempuan itu mungkin sedang tidak sadarkan diri atau membutuhkan pertolongan. Namun, setiap bilik yang ia buka kosong, hanya dinding berkilau basah karena uap hujan yang masuk dari luar. Merasa semakin bingung dan cemas, Benny segera keluar dari toilet dan memeriksa area sekitaran pom bensin. Dia melihat ke segala arah, berharap menemukan jejak Sartika. Pom bensin itu sendiri cukup sepi, hanya ada petugas yang duduk menahan kantuk. Benny mendekati salah satu petugas pom bensin yang tampak lelah. Pak, apa Bapak melihat seorang perempuan keluar dari toilet tadi? Dia penumpang saya, namanya Sartika, tanya Benny dengan nada khawatir. Petugas itu membuka matanya setengah sadar lantas menggelengkan kepala. Maaf, saya tidak melihat ada yang keluar dari toilet. Benny merasa semakin bingung. Kemana Sartika pergi? Dia tidak mungkin keluar tanpa sepengetahuannya, apalagi hujan deras seperti ini. Benny pun kembali ke dalam mobil, berharap mungkin Sartika sudah kembali dan ia tidak menyadarinya. Namun mobil itu sama kosongnya seperti saat Benny tinggalkan tadi. Benny duduk di dalam mobil, ia merasa putus asa. Ia memutar-mutar pikirannya, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia lalu mengambil ponselnya dan melihat aplikasi taksi online, tetapi tidak ada pesan atau petunjuk tentang kemana Sartika mungkin pergi. Dengan perasaan berat, Benny menyandarkan kepalanya di kemudi, memikirkan segala kemungkinan. Apakah Sartika hanya mengerjainya atau mungkin ada sesuatu yang lebih serius yang terjadi di situ. Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya tanpa jawaban. Setelah beberapa menit, Benny memutuskan untuk pulang dan meninggalkan pom bensin tersebut. Benny tiba di rumah dengan perasaan lelah. Hujan yang deras membuat suasana malam itu semakin kelam. Setelah memarkirkan mobilnya di halaman, ia lalu melangkah masuk ke dalam rumah dengan langkah yang berat. Pintu depan berderit pelan saat ia membukanya, dan ia melihat Lucy sedang duduk di ruang tamu dengan Zaki di pangkuannya. Wajah Lucy terlihat cemas, dan Zaki yang baru berusia beberapa bulan itu menangis keras. Suaranya menggema di seluruh rumah. Mas Benny, kamu sudah pulang? Lucy menyapa dengan suara lembut, tetapi matanya penuh dengan kekhawatiran. Benny mengangguk, melepaskan jaket yang basah dan menggantungnya di dekat pintu. Iya, aku baru sampai. Kenapa? Ada apa dengan Zaki? Kenapa dia menangis? Tanyanya sambil mendekati istri dan anaknya. Lucy menghela nafas panjang. Aku nggak tahu, Mas. Aku sudah coba nenangin dia, memberikan susu dan menggendongnya, tapi dia masih aja nangis. Sejak beberapa jam yang lalu, entah kenapa Zaki jadi sangat rewel. Benny duduk di sebelah Lucy, mengulurkan tangan untuk mengambil Zaki dari pangkuannya. Dia merasakan tubuh kecil anaknya yang gemetar dan tangisannya yang semakin keras saat berpindah ke dalam pelukan ayahnya. Zaki, kenapa nak? Tenang-tenang ya. Ayah ada di sini. Benny berbisik dengan lembut, mencoba menenangkan bayinya. Benny berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mengayun-ayunkan Zaki dengan hati-hati. Dia mencoba mengingat semua cara yang pernah ia pelajari untuk bisa menenangkan bayi. Tetapi malam ini tampaknya semua itu tidak berhasil. Tangisan Zaki semakin menjadi, membuat hati Benny semakin khawatir. Lucy, sudah berapa lama dia menangis seperti ini? Tanya Benny, suaranya hampir tenggelam oleh tangisan Zaki. Sudah lebih dari 2 jam, Mas. Aku benar-benar khawatir deh. Biasanya dia nggak seperti ini loh, jawab Lucy dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kelelahan dan kecemasan tampak jelas di wajahnya. Benny merasa putus asa. Dia terus mencoba berbagai cara, mulai dari menggendong Zaki dengan posisi berbeda, bernyanyi pelan, hingga berjalan ke seluruh sudut rumah. Tetapi semua usaha itu tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya Benny memutuskan untuk membawa Zaki ke kamar tidur mereka, berharap suasana yang lebih tenang dan nyaman itu dapat membantunya. Di kamar, Benny dan Lucy mencoba menidurkan Zaki di tempat tidurnya. Lucy menyelimuti Zaki dengan selimut hangat, sementara Benny duduk di sebelahnya, mengusap punggung kecilnya dengan lembut. Benny bertukar pandang dengan Lucy, mencari dukungan dalam kebingungan yang mereka alami. Badannya demam. Sudah kamu beri obat? Lucy menggeleng, matanya terlihat kalut. Benny lalu mencari obat penurun demam di dalam lemari obat. Beruntungnya masih ada obat yang memang sengaja disiapkan Lucy untuk keadaan darurat.
Benny pun segera memberikan obat penurun demam yang aman untuk bayi kepada Zaki, seperti yang disarankan oleh dokter mereka sebelumnya. Setelah beberapa saat, tangisan Zaki mulai mereda perlahan-lahan meskipun masih terdengar isakannya. Benny dan Lucy menatap anak mereka dengan penuh harap. Keesokan paginya, Benny bangun dengan perasaan lega setelah malam yang panjang dan penuh dengan kekhawatiran Zaki bisa tidur dengan nyenyak setelah demamnya mereda. Benny pun segera mempersiapkan diri untuk hari itu, berharap semuanya akan berjalan lebih baik. Setelah sarapan bersama Lucy dan memastikan Zaki dalam kondisi baik, ia lalu berangkat untuk bekerja sebagai sopir taksi online. Namun, saat Benny mulai mengendarai mobilnya, dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Mobilnya bergetar lebih keras daripada biasanya, mesin terdengar berderak aneh. Benny mencoba mengabaikannya, berharap jika itu hanyalah masalah kecil yang akan hilang dengan sendirinya. Tetapi saat ia melaju di jalanan, masalah itu semakin terasa. Lampu peringatan di dashboard mulai berkedip-kedip dan suara mesin terdengar semakin keras. Benny tahu dia tidak bisa mengabaikan ini. Dengan berat hati, dia memutuskan untuk membawa mobilnya ke bengkel terdekat. Dia mencari bengkel yang bisa menerima perbaikan segera. Akhirnya ia menemukan satu yang cukup dekat dengan lokasinya berada saat itu. Benny mengarahkan mobilnya ke sana, berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan cepat. Begitu sampai di bengkel, Benny keluar dari mobil dan langsung disambut oleh seorang mekanik yang ramah. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa kami bantu?" tanya mekanik itu sambil mengelap tangannya dengan kain. Mobil saya bermasalah. Mesinnya berisik sekali dan getarannya sangat kuat. Bisa tolong diperiksa, Pak?" jawab Benny. Mekanik itu mengangguk. Tentu, Pak. Ayo, mari kita lihat." Ia lalu mengarahkan Benny untuk memarkirkan mobilnya di salah satu tempat pemeriksaan. Setelah itu, mekanik tersebut membuka kap mesin dan mulai memeriksa dengan cermat. Benny berdiri di samping mengamati dengan sangat cemas. Beberapa menit berlalu, mekanik itu mengangguk-angguk sambil melihat ke dalam mesin. "Sepertinya ada beberapa masalah di sini, Pak. Filter udara yang kotor dan ada kebocoran pada radiator. Selain itu saya juga melihat ada beberapa komponen yang aus dan sepertinya perlu diganti," jelas mekanik itu. Benny merasakan dadanya sesak. Dia tahu ini semua akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan keuangan mereka sedang tidak stabil setelah ia kehilangan pekerjaan. "Berapa ya, Pak, kira-kira biayanya?" tanya Benny dengan suara bergetar. Mekanik itu berpikir sejenak, mencoba menghitung perkiraan biaya perbaikan. "Kurang lebih sekitar 5 jutaan, Pak. Tapi tergantung dari kondisi beberapa komponen yang perlu diganti." Benny menghela nafas panjang. "Baiklah, tolong diperbaiki, Pak. Saya tidak punya pilihan lain," katanya akhirnya. Dia tahu bahwa mobil ini adalah satu-satunya sumber penghasilan mereka saat ini. Mekanik itu mengangguk cepat. "Kami akan segera mulai, Pak. Mungkin butuh beberapa jam, silakan tunggu di ruang tunggu. Kami akan mengabari jika sudah selesai." Benny mengucapkan terima kasih. Ia lalu berjalan menuju ruang tunggu. Ruang tunggu itu kecil dan sederhana dengan beberapa kursi dan meja yang dilengkapi dengan majalah-majalah tua. Benny duduk di salah satu kursi, mencoba untuk tetap tenang. Ia lalu mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan kepada Lucy, memberitahukannya tentang situasi yang sedang ia hadapi. "Lucy, mobil sedang diperbaiki. Biaya yang cukup besar, tapi terpaksa harus diperbaiki agar tidak lebih parah lagi. Semoga ini cepat selesai," tulis Benny dalam pesannya. Tidak lama kemudian, pesan balasan dari Lucy masuk. "Gak apa-apa, Mas. Yang penting Masnya bisa kerja lagi setelah ini. Aku dan Zaki juga baik-baik aja kok di rumah. Tetap semangat ya." Kata-kata dari Lucy sedikit menghibur hati Benny. Dia memutuskan untuk memanfaatkan waktu tunggu ini dengan membaca majalah yang ada di meja. Namun pikirannya terus-menerus melayang, memikirkan biaya perbaikan dan bagaimana mereka akan mengatasinya. Waktu berlalu perlahan dan Benny terasa setiap detik, terasa setiap menit. Akhirnya, setelah hampir 3 jam, mekanik itu datang menghampirinya. "Pak Benny, mobilnya sudah selesai diperbaiki. Kami sudah mengganti filter udara, memperbaiki kebocoran pada radiator, dan sudah mengganti beberapa komponen yang aus. Mobil Anda sudah siap untuk digunakan kembali." Benny berdiri dengan perasaan lega.
Terima kasih banyak, katanya, lalu mengikuti mekanik itu ke mobilnya. Ia memeriksa mobilnya sejenak sebelum masuk dan menghidupkan mesin. Mesin terdengar halus tanpa suara berisik seperti sebelumnya. Benny lalu membayar biaya perbaikan dengan uang yang disimpan dengan susah payah tanpa sepengetahuan Lucy. Dia lalu berterima kasih sekali lagi kepada mekanik itu lalu meninggalkan bengkel. Dalam perjalanan pulang, dia merasa sedikit lega. Meskipun masalah keuangan masih menghantui pikirannya, rencananya uang itu akan Benny gunakan untuk membelikan kado ulang tahun bagi Lucy. Ternyata harus dipakai untuk keperluan lain yang lebih mendesak. Benny tiba di rumah dengan perasaan lega setelah mobilnya selesai diperbaiki. Tetapi begitu ia membuka pintu, dia disambut oleh suara tangisan keras yang familiar. Ya, suara tangisan Zaki yang terdengar memekakan telinga memenuhi rumah. Benny bergegas masuk ke ruang tamu, di mana Lucy sedang mencoba menenangkan Zaki yang menangis dengan sangat keras. Wajah Lucy tampak pucat dan penuh kecemasan. Dia menggendong Zaki yang tubuhnya mulai kejang-kejang, matanya melotot dengan ekspresi ketakutan. Mas, Zaki mas, dia nggak berhenti nangis dan sekarang tubuhnya kejang, kata Lucy dengan suara panik. Benny merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia segera mendekati mereka dan mencoba untuk menenangkan Zaki. Tenang Lucy, kita sepertinya harus segera membawanya ke rumah sakit, kata Benny dengan suara tegas meskipun hatinya juga penuh dengan kekhawatiran. Lucy mengangguk. Mereka dengan cepat bersiap-siap. Benny mengambil kunci mobil dan memastikan Zaki terbungkus dengan selimut hangat sebelum mereka bergegas keluar rumah. Mereka melaju dengan cepat menuju rumah sakit terdekat. Benny berusaha tetap tenang dan fokus di jalan walau pikirannya penuh kekalutan memikirkan kondisi Zaki. Lucy duduk di sampingnya, memeluk Zaki dengan air mata yang terus mengalir deras. Setibanya di rumah sakit, Benny dengan cepat memarkirkan mobil dan mereka berdua berlari menuju pintu masuk UGD. Tolong pak, anak saya kejang-kejang pak, teriak Benny kepada para petugas yang berjaga di depan. Ayo, mari segera masuk, kami akan memeriksa anak Anda, kata perawat itu dengan sigap. Benny dan Lucy mengikuti perawat yang membawa Zaki ke dalam ruang pemeriksaan. Dokter segera datang dan memeriksa Zaki dengan cermat. Tenang ya, kami akan melakukan yang terbaik untuk bisa menenangkan dan juga merawat anak Anda, kata dokter dengan suara menenangkan. Mereka lalu membawa Zaki ke ruang perawatan intensif anak. Lucy duduk di samping tempat tidur kecil Zaki, menggenggam tangannya yang kecil sementara Benny berdiri di belakangnya. Mereka berdua memandang Zaki dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan juga harapan. Dokter mulai memberikan obat penenang dan melakukan berbagai tes untuk mengetahui penyebab kejang dan tangisan Zaki. Kami harus menunggu hasil tes darah dan pemeriksaan lainnya. Tolong sabar ya, ini mungkin memerlukan beberapa waktu, kata dokter itu. Waktu terasa berjalan sangat lambat bagi Benny dan Lucy. Mereka duduk di ruang tunggu, saling berpelukan untuk memberikan dukungan satu sama lain. Pikiran mereka dipenuhi dengan berbagai kemungkinan buruk, tetapi mereka mencoba tetap berpikir positif dan berdoa untuk keselamatan Zaki. Beberapa jam kemudian, dokter akhirnya kembali dengan hasil tes. Bapak, Ibu, Zaki ini mengalami infeksi virus yang menyebabkan demam tinggi dan kejang. Kami telah memberikan obat penurun demam dan juga obat untuk mengatasi kejang. Kondisinya sekarang sudah cukup stabil, tapi kami tetap harus memantaunya selama beberapa hari ke depan di rumah sakit ya, kata dokter itu. Benny dan Lucy merasa lega kala mendengar kabar itu. Terima kasih dok, terima kasih banyak, kata Benny dengan suara yang hampir bergetar. Mereka pun lalu diperbolehkan menemani Zaki di ruang perawatan. Zaki kini tertidur dengan tenang setelah diberikan obat. Wajahnya yang sebelumnya tegang kini terlihat lebih tenang. Benny dan Lucy duduk di samping tempat tidurnya, memandangi anak mereka dengan perasaan syukur. Mas, aku sangat takut tadi. Makasih ya, kamu udah cepat bertindak, kata Lucy dengan suara pelan. Air matanya mengalir. Benny menggenggam tangan Lucy dengan erat. Yang penting sekarang Zaki sudah dalam perawatan dan kondisinya sudah stabil ya. Keesokan harinya, bapak mertua Benny datang menjenguk cucunya. Pak Ridwan melangkah masuk dengan wajah serius. Beliau membawa sejumlah makanan dan juga beberapa barang yang mungkin bisa berguna selama di rumah sakit. Ketika Pak Ridwan melihat Lucy, dia langsung memeluk anak itu dengan erat. Sabar ya nak,
Jangan terlalu banyak menangis. Anakmu bisa merasakan apa yang kamu rasakan sekarang ya. Setelah menenangkan Lucy, Pak Ridwan mengajak Benny keluar dari ruangan tersebut. Benny, ikut Bapak sebentar, ujarnya dengan nada serius. Benny yang tidak mengerti apa yang terjadi mengikuti langkah bapak mertuanya keluar rumah sakit. Di luar, hujan ternyata masih turun walau tidak sederas hari-hari kemarin. Mobil Benny terparkir di area yang sedikit gelap. Pak Ridwan memandangi mobil itu dengan ekspresi cemas sekaligus marah. Benny, tolong jawab pertanyaan Bapak dengan jujur. Benny merasakan ketegangan yang meningkat. Ya, ada apa ya Pak? Tanyanya bingung. Bapak mertuanya menatap Benny dengan tajam. Apa yang sebenarnya terjadi dengan mobil ini? Bapak merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bapak mertuanya menunjuk ke kursi belakang sambil berbisik. Lihat itu. Benny melihat ke kursi belakang. Lantas ia merasakan hawa dingin yang membuatnya merinding. Di sudut kursi belakang, di bawah cahaya lampu yang redup, tampak sebuah sosok mengerikan yang membalas pandangannya. Mbak Sartika. Benny melangkah mundur sambil berkata gagap saat ia melihat perempuan dengan wajah penuh luka dan ekspresi marah yang terlihat begitu jelas itu. Matanya melotot, bibirnya terbuka lebar seolah-olah ingin mengeluarkan teriakan marah. Di dahinya merekah luka lebar yang terus mengeluarkan darah. Bapak mertuanya menatap Benny dengan tatapan serius. Apa yang sudah kamu lakukan, Ben? Kenapa arwah ini selalu mengikuti mobilmu? Benny merasa seluruh tubuhnya bergetar. Dia tidak tahu harus berkata apa. Saya juga tidak tahu, Pak. Pak Ridwan menggelengkan kepalanya penuh kekecewaan. Ben, Bapak tahu kamu mengalami banyak kesulitan akhir-akhir ini. Tetapi ini bukan sekedar kebetulan. Pasti ada sesuatu yang sangat buruk. Kamu harus jujur tentang apa yang telah kamu lakukan. Atau arwah ini tidak akan pergi sebelum masalahnya terselesaikan. Benny menggeleng ketakutan. Benny masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Seingatnya, perempuan itu yang menghilang tanpa aba-aba. Lalu, kenapa ia tampak begitu marah? Bapak mertuanya menghela nafas panjang. Baik, jika memang kamu merasa tidak tahu, maka yang bisa Bapak sarankan adalah mencari bantuan untuk membersihkan mobil dari sosok tersebut sebelum nanti Zaki menerima akibat yang lebih parah. Zaki, Pak? Dia memandang mertuanya penuh tanda tanya. Jadi Zaki sakit gara-gara dia? Bapak mertuanya menghela nafas lalu menepuk bahu Benny. Ingat, kamu harus segera menyelesaikan masalah ini sebelum terlambat. Dengan perasaan campur aduk, Benny kembali ke dalam ruang perawatan. Hujan masih turun dan suasana malam itu terasa semakin berat di hatinya. Dia tahu bahwa masalah ini harus segera diatasi, tetapi bagaimana caranya? Dia masih harus mencari tahu. Malam itu, ia tertidur resah di ruang tunggu. Di dalam mimpinya, dia seperti mengulangi kejadian beberapa hari lalu. Saat itu, Benny baru saja selesai mengantar penumpang terakhirnya sebelum pulang. Tidak ada percakapan berarti karena perempuan itu pun lebih banyak diam saat dalam perjalanan. Hanya saja sesekali terdengar suara isak tangisnya. Benny menurunkan perempuan itu di tepi jalan besar sesuai permintaannya. Lantas dia memacu kecepatan tanpa menoleh ke belakang lagi. Benny terkejut saat ia mendengar suara benturan tidak jauh dari belakangnya. Kerumunan segera terjadi di tempat yang baru saja ditinggalkan Benny. Ia turun dari mobil, ikut mencari tahu apa yang terjadi, lalu ternganga lebar. Ya, perempuan yang baru saja turun dari mobil Benny kini tergeletak di jalan dengan darah mengucur dari kepalanya. Dia tadi mendadak lari di jalan sambil teriak-teriak, sepertinya sedang memanggil-manggil orang, ucap salah seorang saksi mata pada Benny. Benny menoleh lalu ia mengangkat bahu. Dia segera kembali ke mobilnya, tidak tertarik untuk mencari tahu lebih banyak mengenai kecelakaan tersebut. Ia lalu pulang ke rumah, membersihkan mobilnya, lalu tertegun saat mendapati tas perempuan itu tertinggal di kursi belakang. Punya siapa ya? Pikir Benny sambil membuka tas itu perlahan. Matanya terbelalak ketika ia melihat uang memenuhi tas tersebut. Pikirannya segera berputar. Dia pun mulai mengerti apa yang membuat perempuan korban kecelakaan tadi berlari-lari mengejarnya. Perempuan itu tentu saja mengejar tas yang berisikan uang miliknya yang tertinggal di mobil Benny. Benny tersenyum. Ya,
Perempuan itu sudah mati, uang tersebut kini menjadi milik Benny. Tidak ada yang tahu tentang keberadaan uangnya kecuali Benny. Lumayan, aku bisa beli cincin untuk hadiah ulang tahun Lucy nanti. Benny segera menyimpan uang yang baru didapatkannya. Ia lalu melirik ke KTP yang bertuliskan nama Sartika. Lalu ia melemparkannya ke dalam tempat sampah, menyusul tas yang sudah berada di sana terlebih dahulu. Benny terbangun, nafasnya tersengal-sengal, keringat membasahi sekujur tubuh Benny. Dia pun langsung bangun dengan terburu-buru memanggil Lucy agak keras agar istrinya terbangun. "Kenapa, Mas?" Lucy bertanya gugup kala melihat wajah Benny yang panik. Aku mau ke rumah Bapak dulu. Kamu jaga Zaki dulu ya." Benny pergi tanpa menunggu jawaban dari Lucy. Dia pun segera menemui bapak mertuanya yang sudah menanti di rumah. Wajah lelaki tua itu tampak kecut saat ia mendengar pengakuan dari Benny. Keesokan paginya, mereka langsung mencari tahu alamat Sartika. Benny juga membawa uang yang berhasil dipinjamnya dari sang mertua untuk mengembalikan uang Sartika yang ia curi. Orang tua Sartika menerima uang tersebut dengan perasaan campur aduk. Ibunda Sartika bahkan menangis saat ia berkata, "Saat itu adik Sartika sedang dirawat di rumah sakit karena radang usus buntu dan harus segera dioperasi. Sartika berjanji akan menyediakan uang untuk operasi adiknya. Tapi ternyata dialah yang meninggal lebih dulu karena kecelakaan." Benny menunduk karena merasa bersalah. Dia tidak berani menoleh ke samping ke arah perempuan yang mengikutinya sejak di rumah sakit tadi. Setelah Benny mengembalikan uang itu, arwah Sartika pun sudah tidak lagi mengikuti Benny. Kehidupannya pun perlahan mulai membaik. Semua itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Benny. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Sanum Nareswari. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba meluruskan dulu ya, karena pasti nanti akan banyak nih teman-teman yang bingung, karena saya juga sudah mencoba berkomunikasi ya dengan Mbak Sanum. Jadi gini teman-teman, dalam kisah barusan itu ada pertemuan antara Benny dengan sosok wanita yang sepertinya familiar. Jadi di situ Benny kayak pernah kenal wanita ini, kayak pernah ketemu, tapi di mana gitu. Dan akhirnya pertama mengantarkannya ke ke rumahnya yang dimana di situ dia hanya di tempat sepi. Yang kedua dia kayak dikerjain gitu, berhenti di pom bensin, pura-pura pengen buang air kecil tapi menghilang. Jadi di situ ada dua kejadian aneh yang pada akhirnya, tapi ada satu kejadian yang beberapa hari atau seminggu sebelum itu dia sudah mengalami tapi tidak diceritakan kepada istrinya. Jadi dia hanya menceritakan dua kejadian aneh ini. Yang pertama ini tidak diceritakan. Jadi rupanya di situ bagaimana Benny mengangkut seorang penumpang yang pada saat itu dia juga tidak begitu enggak, karena penumpangnya diam, nggak begitu enggak, nggak ngobrol. Penumpangnya itu wanita juga, dan setelah itu penumpangnya kecelakaan setelah turun dari mobilnya. Dan ketika dia jalan, dia lupa tuh ada yang tertinggal ternyata di mobilnya. Dia lari-lari ngejar, ketabrak mobil, meninggal. Disitulah Benny tergoda. Ketika dia sampai di rumah, dia melirik ke belakang. Dia pertama nggak tahu kenapa itu penumpangnya kok lari-lari ngejar dia. Dia nggak ngerti di situ. Ketika dia sampai rumah, dia baru memeriksa, ternyata di dalam mobilnya itu ada tas wanita itu yang tertinggal, yang mana di dalam tas itu ternyata banyak sekali uang yang ternyata baru dipinjam oleh Sartika ya untuk pengobatan adiknya. Luar biasa sekali di sini. Dan pada saat dia megang, dia ngelihat nama Sartika itu nggak ngeh di KTP-nya, udah KTP-nya dibuang ke tong sampah begitu aja. Sampai pada akhirnya gangguan itu terus mengganggu keluarganya, termasuk Zaki, bahkan sampai sakit, terus mobilnya rusak. Jadi intinya di sini banyak gangguan, sampai pada akhirnya bagaimana ayah mertuanya mengingatkan dia dan coba ingat-ingat lagi ada kesalahan apa, karena semua kejadian yang terjadi itu ada benang merahnya. Dan ternyata dia akhirnya mengaku walaupun kecewa, ayah mertuanya tetap meminjamkan uang. Pada akhirnya uang ini dikembalikan ke orang tua dari Sartika. Luar biasa sekali kisahnya. Buat Mbak Sanum keren pakai banget kisahnya. Dan semoga teman-teman ya, para pecinta penikmat horor misteri bisa terhibur dengan kisah barusan. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu.
Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang punya kisah horor misteri, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.